Tunggu aja Pak, silakan Pak. Ya. Tinggal di sini kok. Baik, silakan. Pak Edi kemarin kita sama dia, silakan Pak. Silakan Pak. Mantap. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang ada dalam ruangan, kita berdiri semua ya untuk menyambut Bapak Ketum kita, tamu undangan yang akan masuk ke ruangan. Oke, untuk yang di dalam Zoom atau online, tidak usah berdiri, tetap duduk saja. Sepertinya kita akan siap, ya. Apakah musiknya udah disiapkan? Ya, musik. Tahan. Oke. Tahan. Kita dengan kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Willy Hidul Yosef sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Begitu juga dengan Bapak Bapak Bias, Bapak Heri Zaman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita pada siang hari ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Maju. Dayak. 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 Indonesia luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah. Salamanian juga kami selalu ditelek ngan selek di dangan. Nape udah nang jadi urak nomor 1 nomor 2. Nape ada nang jadi menteri. Nape ada nang jadi jenderal nang bapangkat tinggi koa. Kadek pun ada sekok 2 ekor. Kami nape uga nang jadi ketua khususnya untuk BUMN. Nape ada juga kami agama, tokoh adat, dan sesepuh tokoh masyarakat Dayak yang ada di Jabotabek yang hadir pada hari ini, baik secara langsung maupun secara online. Dan demikian juga yang kami hormati seluruh pengurus ICDN DKI Jakarta periode 2019-2024 yang sudah mereka lakukan pekerjaan mereka, dan hari ini kita mengadakan muswil pada hari ini. Dayak ini tinggal di komunitas orang Batak, milik orang Batak, tinggal di komunitas orang Jawa, milik orang Jawa, tinggal di orang Manado apalagi. Kita laksanakan di Kalimantan Utara, ya di Tanjung Selor, ya di sana terpilih ketua kita, wakil gubernur. Rata-rata dokter saya dengar tadi, makanya saya mau izin tadi ke toilet hampir ini ya. Sendiri Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di online, nama saya Marveli Nusra Belem. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Orang tua saya juga asli dari Kalimantan Barat, orang Dayak Kanayan, Bapak Martinus Beltra dan Ibu Martina Beltra. Saya Thomas Edison. Saya suku Tunju. Ya, kami. Saya nggak tahu mesti mulai dari mana. Saya diberi kesempatan Seperti itu. Nah, singkat cerita, saya dari organisasi. sampai dengan 12.30 sebenarnya kalau dijadwalkan yang semula. Tetapi karena situasi yang kita miliki saat ini, agenda sidang kita dimulai pada tadi, kemudian yang kita tetapkan pada saat ini, kita mau sampai pukul berapa? Perhatikan dan seterusnya memutus, menetapkan. Pertama, agenda Ikatan Cendekiawan Dayak di
provinsi yang lainnya, wilayah yang ada, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Tiga, yaitu tentang pengertian dan kedudukan dari ICDN. Kemudian PAM bertempat di Gedung Gereja Antioquia, di absahan sidang. Dan kemudian tentang bab 4, tentang peninjauan kembali, itu ada pasal 12. DKI Jakarta nomor 05-TAP/MUSWIL/ICDN/1/2026 tentang penetapan tim formatur DPW ICDN DKI Jakarta terpilih tahun 2026. ICDN/1/2026 tentang penetapan tim formatur pembentukan pengurus DPW ICDN DKI Jakarta periode 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ICDN setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Yang pertama, bahwa dalam membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 disepakati untuk dibentuknya tim formatur. Kedua, tim formatur dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPM ICDN. Ketiga, susunan tim formatur. Ketua Dr. Insinyur Willy Midel Yosep MM, anggota Kolonel Gaudensia Diana, anggota Pren Lahang, anggota David Rembang, anggota Gregorius Eka Setiawan, anggota Timotius Sipur, anggota Jeffrey Andreas. 4. Tim formatur yang dimaksud bertugas untuk A. Menyusun susunan pengurus DPW ICDN DKI Jakarta periode 2025-2030. B. Menyusun kepengurusan dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 27 Januari 2026. Susunan pengurus yang telah dibentuk akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPN ICDN. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2026 pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Tirta Susila DTH, pimpinan sidang Beni Matriksa, pimpinan sidang Timotius Sipur. Demikian. Ya, baik, terima kasih pimpinan sidang, Ketua Umum DPN ICDN dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Beni Matriksa. Saat ini saya dengan sukarela ya, supaya memberikan warna dalam demokrasi di ICDN, saya mengajukan diri. Ya, tentu visi saya tidak jauh dari hasil Munas ya, Munas Musyawarah Nasional kedua ICDN di Kalimantan Barat tanggal 17 sampai 19 Mei 2025 kemarin. Itu sangat mengena di hati saya. Empowering the generation, no Dayak left behind. Pemberdayaan generasi untuk Dayak yang setara. Itu sangat menggugah saya, dan saya dengan kesempatan Ketua Umum membawa kami ke dalam panitia ini, adalah kesempatan saya juga untuk mengaktualisasi diri. Pertama, saya mau sampaikan bahwa di dalam kami nantinya pada saat kami akan dipercaya nanti di DKI Jakarta, tentu kami harus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta setelah nantinya tidak akan menjadi ibu kota negara, membranding dirinya sebagai kota global, dan target Pak Gubernur dalam 5 tahun adalah menjadi kota global nomor 50 dari 158 kota global. Saat ini Jakarta tahun kemarin 74, sekarang 71. Nah, salah satu masalah Jakarta itu adalah Gini rasio yang terlalu tinggi, jadi disparitas antara pendapatan tinggi dan rendah. Dan salah satunya saya tidak ingin orang Dayak yang di Jakarta itu menjadi penyumbang kemiskinan di Jakarta. Tentu saya akan memikirkan bagaimana orang-orang diaspora dari Pulau Kalimantan, para kita yang datang ke Jakarta itu
kita perantau di Jakarta, kita jangan jadi penyumbang kemiskinan di Jakarta. Nah, saya dengan kolega saya kebetulan kami di Jakarta itu punya 9 pusat pelatihan daerah, ada 9 dibawa ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, dan 9-9-nya ini adalah kalau menjadi barometer di seluruh balai kerja di Indonesia, ini adalah balai kerja yang paling canggih. Dan saya yakin para perantau dari Kalimantan yang datang ke Jakarta, kalaupun ya kita harus bekali, dan saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di Balai Pelatihan Kerja. Itu yang pertama adalah untuk melatih orang-orang Dayak yang ada, baik yang baru lulus kuliah maupun yang sedang mencari pekerjaan di Jakarta, agar dia memiliki keterampilan yang mumpuni standar Jakarta. Kalau dia tidak bisa bersaing, dia akan pulang ke Kalimantan, tapi dia memiliki keterampilan yang terbaik. Karena apa? Karena pusat pelatihan terbaik di Jakarta, di Indonesia ada di Jakarta. Kita punya 9 pusat pelatihan kerja di Jakarta. 5 itu di Kota Madianya, kemudian 1 lagi di pusat kerja pengembangan industri. Jadi kalau teman-teman nanti yang lulusan perguruan tinggi di Jakarta yang ingin masuk industri, saya akan memberikan rekomendasi berdasarkan namanya surat domisili. Mereka boleh, tidak harus KTP Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Tinggal 1 menit, Pak. Ya. Itu dia bisa, kita akan bantu mereka untuk mendapatkan pelatihan. Semua warga Kalimantan diaspora, baik yang ber-KTP Jakarta maupun ber-KTP Kalimantan, saya akan membantu mereka dengan semaksimal mungkin dengan 5 orang kepala pusat pelatihan kerja yang menjadi kolega saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti sebagai sebuah organisasi kita butuh kantor. Sekali lagi, saya dengan kolega saya di Jakarta, saya akan berusaha, bukan memastikan, tapi akan saya berusaha, kita akan berkantor di kantor yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta maupun BUMD-nya. Kemungkinan yang sudah saya siapkan adalah nanti di perkantoran di di Budi Kemuliaan 1, dan 1 lagi ada di Jalan Cikini Raya. Itu adalah kantor BUMD yang kita bisa minta SKP-nya di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, identitas kita adalah website. Website ini akan menjadi sumber informasi untuk kita, dan disitulah saya nanti memberikan kesempatan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, dan mungkin Bapak Ibu tahu semua Alam Tri itu ya, sekarang dulu namanya Adaro, itu memiliki 45 perusahaan yang rata-rata beroperasi di Kalimantan, dan saya mau mereka ada dalam website kita, dan mereka mau menyumbang untuk kita, nanti kita buka rekening untuk sebagai sumber operasional kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian tentu bicara cendekiawan, kita bicara produksi jurnal ilmiah. Saya akan berusaha dengan teman-teman, nanti tentu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang menurut saya lebih pintar dari saya, untuk bisa mengelola sebuah jurnal yang di situ akan kita memproduksi, atau kita akan membiayai beberapa orang riset dengan atas nama ICDN DKI Jakarta. Itu yang keempat. Kelima adalah kita bekerja sama dengan universitas di Jakarta agar mereka bersedia lemlitnya dalam melakukan penelitian. Mereka bersedia, lokus mereka adalah di tempat kita Pulau Kalimantan, ya, termasuk juga KKN-nya. Saya berharap KKN-nya ada di Pulau Kalimantan untuk bisa membagikan sharing knowledge, sharing skill kepada warga kita di Kalimantan. Yang terakhir adalah ya, permisi Pak, ya, saya mohon izin. Terakhir adalah donasi. Saya sejak masuk Jakarta 2019, Gubernur Anies sudah pernah memberikan berapa ratus ribu lampu, berapa alat kesehatan, berapa alat pendidikan, peragam pendidikan, dan alat peragam pendidikan, kesehatan, dan olahraga, termasuk juga penerangan jalan umum yang dengan teknologi yang sangat, waktu itu yang Jakarta harus segera memperbaharui karena ingin tidak tertinggal jauh dengan Singapura. Dan saya itu sudah menelpon beberapa teman saya yang dekat dengan gubernur untuk meminta surat permintaan agar didonasikan kepada kabupaten kota di provinsi. Namun sampai sekarang itu belum terwujud, mungkin karena dalam kapasitas kewenangan saya tidak bisa, tapi mungkin nanti sekarang saya ada di organisasi ICDN ini, mungkin Pak Ketua Umum bisa menghubungi Bupati Wali Kota bahwa ini kemarin PPOP Jakarta itu punya alat yang termasuk yang bagus di Asia Tenggara,
dan mereka memperbaharui lagi, dan itu disumbangkan, mohon maaf, kepada daerah-daerah di Sumatera dan di Jawa yang paling dekat. Dan saya sudah berbicara untuk Gubernur di Kalimantan Tengah pada saat itu Pak Subianto untuk bersurat agar meminta peralatan kesehatan untuk donasi di puskesmas di Kalimantan, tetapi saya menunggu suratnya kurang lebih 6 bulan, tidak ada surat untuk bisa meminta untuk meminta hibah alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat olahraga pada saat itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Marpel, wah ini silakan. Ya, visi dan misinya. Seharusnya tadi Pak Marvel ya, biar saya belakangan sebenarnya, tapi nggak jadi masalah ini. Jadi karena di sini saya lihat menganut hukum kolektif kolegial ya, dan demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat kan, seperti itu kan organisasi ini. Jadi apa itu namanya? Kalau saya nggak ada bawa tek atau apa-apa ini. Saya siap mendorong karena ini sebuah organisasi cendekiawan kita Dayak, tempat kita mengolah sumber daya manusia dengan cara berpikir yang bagus, pendidikan yang mantap. Saya siap mendukung itu agar sumber daya manusia kita, orang Dayak atau bangsa Dayak itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kita Dayak ini jarang sebagai pewaris. Kita Dayak ini adalah perintis. Jadi kita bisa survive atau kita bisa leading di tingkat nasional itu berdasarkan apa? Tidak membawa duit, tapi kepintaran. Berpikir, ya. Kita nggak ada yang kita ajak, makanya kita bukan pewaris tadi, kita perintis kita, tapi kita harus berpikir agar dipercaya. Saya ambil analogi, sekarang terkaya di Indonesia Pak Prayogo Pangesto, dia seorang supir taksi ya di Surabaya, ketemu dengan konglomerat Cina, lalu butuh kayu banyak, membuat perusahaan besar di Banjarmasin, Barito Pasifik, yang dimana HP-HP mereka itu pas ada di daerah kampung saya. Daerah Parsel, tapi mereka, dan sekarang mereka terkaya karena pindah ke kimia, pertambangan, perkebunan. Kenapa Prayogonya? Bosnya sebenarnya yang punya duit, tapi dia akhirnya karena dia pintar. Nah itu yang kita tiru seperti itu, kita memakai seperti itu. Karena saya tidak mengatakan orang kita bangsa Dayak ini tidak ada yang berduit ataupun konglomerat. Pak Ketum kita ini termasuk konglomerat, ya kan? Ya, kalau yang lain karena saya masih baru kenal ini ya, mohon maaf. Nah oleh sebab itu saya siap membackup lewat kewenangan saya, dan saya juga sering menjadi pemateri di kampus-kampus di universitas seperti di Palangkaraya, mungkin di tempat Ibu Wakil Rektor, saya juga pernah di UKPR, Unkrip saya juga pernah, di tempat Pak Lili pernah jadi rektor di situ. Dan di staf punya Hindu Keharingan itu juga sudah pernah. Tapi saya kenapa Bu nggak pernah dapat amplop kalau saya jadi pemateri? Ya? Enggak. Oh nggak pakai amplop lagi ya? Ya. Oke. Tapi kok teman-teman saya sebagai pemateri kok dapat amplop? Kenapa punya saya ada pengecoran lewat rekening? Iya namanya. Mungkin takut kelihatan apa LPSK ya. Nah jadi karena mohon maaf saya belum mendengar Pak Mas atau Pak Marpel ini ya, jangan Mas ya, kita bukan orang Jawa ya, Abang Marpel lah. Karena ini saya dengar tadi juga seorang pengusaha muda yang kreatif ya, yang cukup luar biasa ya, dan itu perlu kita dorong juga ke depannya dengan cara apa. Nah seperti nanti operasional ataupun apa, siapapun ketua terpilihnya akan saya dorong dan akan saya bantu. Nah untuk itu mungkin demikian visi dan misi saya. Berapa menit lagi Pak pimpinan? 1 menit. Nah untuk itu supaya kita semuanya berjalan dengan baik dan bagus, ya jangan pilih saya karena saya sudah setuju dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni.
Ini golongan 4C loh, nggak main-main loh. Di SDM juga nih, dia tahu tentang bagaimana itu sumber daya manusia, ya, dan kerjanya 5 program tadi atau lebih, ya, 5 ya, itu sudah luar biasa, saya rasa. Dan Pak Beni sudah tahu dan lama sedengar tinggal di Jakarta. Saya juga dari tahun 2003 ada di Jakarta. 2003 waktu pemekaran kabupaten-kabupaten di Kalimantan atau di seluruh Indonesia, waktu otonomi daerah waktu itu saya sudah ada di Jakarta. Nah, jadi untuk itu saya menyerahkan kepada Pak Beni karena Pak Martel belum bisa dengar, ya. Jadi saya serahkan ke Pak Beni aja. Jangan pilih saya, tetapi saya berjanji akan terus berada di sini, membela kepentingan-kepentingan di sini, baik secara sumber daya manusia maupun secara kerohanian. Tapi kerohaniannya jangan saya jadi majelis, karena saya tidak pernah. Adik saya namanya Beni juga, dia pernah jadi majelis. Istri saya jadi majelis, jadi penutur diakon di Pangarinah, Palangkaraya. Ya, nah, tapi saya jadi tukang sapu gereja pun tidak pernah. Jangan, tapi saya siap membantu di materi. Itu saja. Dan moral ya, dan moral. Jadi itu, mohon maaf Pak Ketum, karena aktivitas ini luar biasa banyak. Tiap hari harus ada Pak Ketum juga 2 periode pernah jadi anggota DPR RI dan menjadi anggota MPR juga. Itu luar biasa. Jadi tugas itu luar biasa banyak. Jadi nanti takut terhalang-halang di situ. Karena juga jabatan sosial saya juga banyak. Ketua Umum Dusmala lah, Ketua Dewan Adat lah, macam-macam ini. Ya, jadi biarkan Pak Beni atau nanti siapa tahu juga bagus juga Pak Mark, silakan aja. Nah, jadi itu keputusan saya dan visi dan misi saya. Karena di sini hukum kolektif kolegial sudah saya pancing para profesor kami. Ya, musyawarah dan mufakat. Profesor tidak bisa membanding saya atau menggugat saya. Ya, nggak bisa. Para profesor nggak bisa gugat saya walaupun saya baru S2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan inilah saya. Ya, apa adanya dan saya juga kalau saya buka baju ini mungkin sama kayak Panglima Jila. Tato saya juga banyak ini. Ya, begitulah saya tidak akan merubah diri saya. Siapapun saya, ya kan, karena apa? Kedudukan saya sebagai sekarang dilantik menjadi anggota DPR itulah anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan. Yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin sehingga Pak Muhtarudin diangkat menjadi menteri. Dan saya dipanggil, dan ini tercepat jalan tol. Orang 5 bulan, 6 bulan mengusulkan PAW. Lihat saja di KPU RI buka, atau di DPR RI, atau di Sekretariat Jenderalnya buka, atau di Sesnek buka. 5 bulan, 6 bulan. Proses itu. Bias layar hanya 1 bulan selesai. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Saya akan terus berada dan membela, apalagi kalau Pak Ketum sudah telepon. Ya, karena saya dengan Pak Ketum ini dari dulu sudah kami, ya saya sampaikan tadi, memang kami adalah, walaupun mereka jauh lebih tua dan boleh menjadi bapak saya, tapi saya sudah berkawan dengan mereka. Saya sudah berkawan dan berguru dan mentor-mentor saya. Itu, dan di sini semua adalah mentor-mentor saya. Walaupun muda, itu luar biasa pengalaman. Demikian, mudah-mudahan Pak Beni bisa menduduki jabatan ketua. Pak Martel juga, ya kan, dan Pak saya janganlah. Dan sekretarisnya mungkin Bapak ini lagi Pak, siapa tahu. Ini saya pesannya. Tapi tadi ketua tim formaturnya Pak Willy ya. Bukan formatur tunggal skema kita ya. Kalau formatur tunggal ketua terpilih biasanya. Ya. Karena tadi bingung menentukan ketua. Oh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon, ini saya membeli pelajaran berdemokrasi ke kita semua. Ya, makanya trik saya tadi, mohon maaf Pak ya, trik saya tadi, apa ini harus penyampaian visi dan misi dulu? Saya tidak serahkan punya saya kalau tidak penyampaian visi dan misi. Ya, langsung saya serahkan. Saya sudah siap. Mau coret, saya panggil Ibu Esther. Ibu Esther, yang mana saya coret ini? Gak berani dia. Saya coret bersedia aja. Tidak bersedia, jadi sisa yang bersedia. Tapi saya akan serahkan ke pemberi. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izin mungkin kali pertegas, berarti Bapak tereliminasi dari sini. Ya. Mau ngangkat ibu tuh Siap. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, izin ya. Ya, Pak. Ya, Pak Kolonel. Iya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Cuma ya. Mungkin saya ingin bercerita sebelumnya sedikit flashback ketika pertama kali saya dihubungi untuk diminta mencalonkan jadi ketua ICDN. Jadi ketika dihubungi di telepon, Marvel, bagaimana mau atau tidak ini untuk menjadi ketua ICDN? Wah, saya langsung pertama kali yang terbesit langsung saya coba hubungi orang tua saya nih, bapak saya, karena udah lebih dulu kan berpengalaman di sini. Saya telepon bapak saya, Pak, saya bilang, peluang terpilih saya ini kuat atau enggak kira-kira, saya bilang. Kalau terpilih kuat, saya nggak mau, Pak. Kalau saya bilang begitu kan, kalau misalnya kalau misalnya peluangnya tidak kuat, saya mau, saya bilang. Nah, apa artinya di sini Bapak Ibu? Karena begini, pertama saya jujur memang karena baru tinggal di Jakarta, saya juga masih proses beradaptasi dengan segala macam bentuk kehidupan di sini dan kemudian membentuk usaha dan bisnis saya juga di sini karena saya seorang pengusaha dan business owner. Juga koneksi juga dengan masyarakat Dayak yang ada di sini. Bahkan Bapak Ibu sendiri saya juga masih baru mengenal gitu dengan Bapak Beni, mungkin baru banyak bercerita ngobrol. Iya, ada banyak proses yang memang harus saya pikir saya harus banyak belajar dulu. Tetapi saya punya kerinduan Bapak Ibu. Saya punya kerinduan, saya ingin membantu masyarakat Dayak itu untuk maju, untuk bisa meningkatkan ekosistem diri gitu. Kenapa? Karena saya bergerak di bidang konten kreator. Saya udah menciptakan konten kreator, sebuah profesi, sesuatu yang dari hobi sekarang itu menjadi hobi Bapak Ibu. Penghasilan orang-orang di konten kreator itu bisa lebih dari 10 juta bagi mereka yang menekuninya gitu. Ada yang 15 juta, 20, 25 juta. Mau itu di bidang entertainment atau penjualan. Jadi sebenarnya kita juga masyarakat Dayak punya potensi untuk melakukan itu, untuk berusaha. Bayangkan kalau kita bisa menjual pernak-pernik Dayak dan segala macam itu kita publikasikan di media live streaming, kita bisa untung besar di situ. Tidak hanya etnis mayoritas aja yang menguasai bisnis ini. Itu kerinduan saya yang sebenarnya saya ingin membantu di bidang ini juga gitu. Karena tadi mengutip dari Pak Willy, kalau punya ilmu bagi-bagi gitu. Nah, itulah kerinduan saya yang saya lihat kok orang-orang Dayak tidak masuk dalam bisnis seperti ini gitu. Khususnya saya lihat juga beberapa teman-teman saya, banyak juga yang mudanya seperti saya yang masih usia 35 ke atas, 40-an ke atas. Mereka sebenarnya punya potensi juga yang lebih besar, tapi kenapa tidak timbul gitu, kenapa tidak muncul. Nah, saya bilang gitu dalam visit saya, tapi papa saya memberikan saya motivasi, kamu harus berpikir ke depan gitu kan. Itu Pak Beni atau siapa, atau mungkin Pak Bias dipilih lagi. Ya saya memang juga menunjukkan komitmen juga untuk untuk mendukung, untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran atau bantuan yang lain-lainnya saya bisa bantu untuk meningkatkan dunia organisasi dan cendekiawan kita di DKI Jakarta ini. Jadi saya pikir memang visi misi yang paling pas sudah ditunjukkan oleh Pak Beni saat ini gitu. Nah, memang udah pas seperti ini. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Pak Bias. Ya, memang kita harus ikuti proses demokrasi. Ya, memang harus pas kalau misalnya harus ada visi misi dan harus ada keputusan atau hal-hal yang akan kita proses secara bersama. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kekurangannya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengan Kak Jubana. Harus. Ya, terima kasih. Waktunya pas pada pukul 15.34. Agenda persidangan musyawarah wilayah DPW ICDN Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 kita tutup. Dipersilakan untuk Bapak Dr. Willy. Jadi sebagai pimpinan sidang tadi sudah menyerahkan ke saya, maka Muswil kita saya nyatakan ditutup. Silakan. Terima kasih Bapak Ketum.
Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah. Bapak. Terima kasih Pak Uras.